Tes, Jackson. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Atalah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klien dan API yang saya buat untuk mata perkuliahan praktikum sistem terdistribusi keamanan. Oke, jadi aplikasi saya adalah aplikasi manajemen produk. Jadi di sini terdapat beberapa API. Yang pertama adalah API list atau product index untuk menampilkan produk yang ada. Lalu API show untuk menampilkan uh, produk tertentu. Lalu API edit dan API delete. Mungkin saya akan tunjukkan nanti waktu source code-nya. Lalu untuk API yang kedua atau server yang kedua saya menggunakan JSON Place Order, yaitu untuk menampilkan ini. Jadi data yang didapatkan ini terdapat pada server yang saya request dengan menggunakan Axios. Mungkin nanti akan saya jelaskan. Oke, mungkin demo aplikasi dulu ya. Jadi untuk pembuatan produk, jadi bisa tulis new detail produk baru, stoknya 10, type-nya soft. Oke, submit. Nanti akan muncul di atas. Nah, seperti ini. Lalu untuk edit, jadi waktu edit dia akan mendapatkan data dengan metode get pada roadshow product show. Mungkin nanti akan saya tunjukkan. Baru update, mungkin gini aja untuk menunjukkan kalau datanya berhasil diupdate. Nah, sudah berhasil. Lalu apabila delete, ya mungkin ini aja. Oke, sangat simpel. Langsung ke penjelasan aplikasinya. Oke, jadi di sini terdapat API, ada product controller. Di sini terdapat beberapa metode ya, ada index, ada store, ada show, update, lalu destroy. Nah, oke, saya jelaskan satu persatu. Untuk metode index ini pemanggilan model produk lalu diurutkan berdasarkan pembuatan filenya, pembuatan recordnya, tapi dibalik. Jadi kalau dia dimasukkan di awal, maka dia akan muncul di bawah. Ya mungkin jika kita memasukkan data baru, nanti datanya akan muncul di atas. Simpelnya seperti itu. Lalu responnya adalah misek lalu data. Oke, setelah itu metode kedua adalah metode store. Nah, metode store ini digunakan untuk menyimpan file pada database. Jadi variable validation ini digunakan untuk memvalidate data yang masuk. Jadi apabila name-nya nggak ada, nanti akan muncul error seperti misal submit seperti ini. Nah, nanti akan muncul error message seperti ini. Jadi validator ini semacam rule untuk memasukkan data ke database. Oke, setelah masuk maka akan dimasukkan menggunakan method create pada model produk. Nah, requestnya all. Jadi di sini itu karena datanya sudah divalidasi, maka data yang dimasukkan bisa menggunakan request all seperti ini. Oke, jika gagal maka akan muncul error exception seperti ini. Ya, lanjut ke method show. Nah, method show ini saya menggunakan method find or fill dari model produk. Jadi apabila data yang dimasukkan itu nggak ada, misal 99 seperti ini kan nggak ada. Nah, nanti akan belum terhandle ternyata. Jadi nggak akan keluar datanya. Jadi tidak akan muncul error. Ya, simpelnya seperti itu. Lalu untuk update di sini bentar. Maksudnya itu gini. Oke, ini edit, lalu editnya diganti 99. Oh iya, belum tak handle berarti emang. Oke, lalu untuk method update, jadi method update ini hampir sama dengan method show.
Jadi pertama dicari dulu modelnya ada atau tidak, lalu ketika data dimasukkan maka akan divalidasi terlebih dahulu. Setelah divalidasi, dia akan memanggil method update pada variable product seperti ini, hampir sama dengan method store bersama dengan yang ini. Oke, langsung lanjut ke method destroy. Nah, di method destroy ini cuma di delete biasa. Jadi ketika produk yang dicari sudah ketemu, maka bisa langsung di delete. Kalau nggak ada, nanti akan muncul error. Oke, ya setelah di controller kita ke API. Nah, di sini didaftarkan root dari API itu. Jadi di sini ada root resource. Root resource itu adalah root index, show, lalu edit, update, create, ya dan itu. Tapi di sini saya menggunakan atribut exception. Jadi dia itu root resource kecuali create dan edit. Kenapa? Karena create dan edit dihandle melalui klien. Oke, mungkin itu. Oke, untuk model, ya model produknya seperti ini aja. Jadi nggak ada relasinya. Ya, mungkin itu dari server API-nya. Lalu untuk yang kedua, untuk server kedua, ini yang server Laravel ya, yang produk ya. Server kedua saya menggunakan JSON placeholder yang saya simpan di GitHub. GitHub Sefatala. Nah, ini. Kalau nggak salah ini. Oh, bukan. Jadi pada server kedua saya menggunakan JSON placeholder di website ini. Jadi untuk membuat API cukup mudah. Coba kurang fleksibel datanya untuk diubah-ubah. Tapi karena untuk memenuhi syarat saja, jadi saya menggunakan ini. Oke, jadi dipanggil dengan cara Fatala lalu about demo. Nah, nanti akan terpanggil JSON placeholder-nya. Oke, kok nggak ada? Bentar. Fatala. Mungkin gini aja. Oke, nggak ada. Mungkin nanti aja langsung di kliennya. Oke, langsung selanjutnya adalah penjelasan tentang klien. Jadi untuk kliennya saya menggunakan Vue.js. Kenapa menggunakan Vue.js? Karena saya pengen nyoba-nyoba. Jadi saya menggunakan ini. Oke, lalu Vue.js itu, jadi pertama deklarasi aplikasi Vue-nya pada main.js. Nah, seperti ini. Jadi yang Vue yang saya gunakan adalah Vue versi 2. Jadi masih menggunakan CreateUp seperti ini. Lalu untuk halaman index saya menggunakan scaffolding bootstrap. Jadi di sini ada button product, lalu button about yang saya tunjukkan tadi di awal. Yang ini, create product dan about. Lalu ada beberapa beberapa kolom seperti ID, name, detail, stock, type, lalu action. Dan untuk row isinya di bagian body itu saya ulang menggunakan atribut v4-nya Vue dengan produk data. Oke, mungkin sampai ini. Lalu edit ini dia memanggil root product edit yang didaftarkan pada router ini, routernya milik Vue. Jadi ada edit, ada about, ada create. Nah, untuk edit ini ada parameternya yang berupa ID. Oke, kita kembali lagi di index. Setelah itu, di index ini terdapat dua method, maksudnya dua pemanggilan API. Yang pertama adalah pemanggil API index atau API product index.
yang tadi sudah saya tunjukkan di Laravel. Oke, jadi yang pertama dia akan memanggil melalui localhost atau suatu ini IP ini, API product. Nah, setelah itu datanya akan disimpan pada variabel products yang sudah deklarasi di awal. Oke, seperti ini. Dia menggunakan variabel result untuk menyimpan hasil responnya. Oke, setelah itu fungsi kedua adalah fungsi destroy. Nah, di fungsi destroy ini terdapat pemanggilan Axios dengan tipe delete sama seperti tadi. Lalu ketika datanya ada, itu setelah dipanggil, jadi data pada produk yang plural ini akan dihapus di variabel yang memiliki memiliki indeks tertentu. Jadi waktu pemanggilan method destroy, di sini terdapat indeks itu adalah urutan row dari sini. Jadi misal ini adalah indeks 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi bukan ID-nya. Oke. Tadi sampai mana? Oke, lalu dikembalikan yang berupa products dan destroy. Oke, destroy-nya adalah fungsi, products-nya adalah variabel yang bertipe array. Lanjut ke edit. Pada edit data ini terdapat form data seperti yang saya tunjukkan tadi, ya seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi dia memanggil, mungkin saya jelaskan grid dulu ya, biar nggak bingung. Oke, dalam grid ini adalah pertama deklarasi variabel produk yang tipenya objek. Jadi dalam objek itu terdapat beberapa atribut seperti name, detail, stock type, seperti itu. Nah, reaktif ini adalah fungsi dari foo agar datanya sifatnya reaktif atau fleksibel, ya seperti itu. Nah, lalu ada validation dan router. Nah, router ini digunakan untuk meredirect ke halaman lain, ya mungkin seperti itu. Jadi ini ada fungsi store untuk menyimpan data. Jadi pemanggilannya adalah localhost /api/product dengan parameter produk yang sudah disimpan tadi. Jadi karena saya menggunakan vModel, datanya jadi tersimpan atau terekam secara otomatis seperti ini. Detail stoknya 10, type-nya hard, submit, yap, seperti itu. Jadi datanya itu terekam secara otomatis ketika saya mengetik. Oke, jadi saya menggunakan vModel seperti ini, atribut dari foo. Oke, lalu ya mungkin kurang lebih itu aja untuk method create. Ketika berhasil, dia akan masuk ke product index, yaitu indeks yang tadi untuk menampilkan seluruh data. Oke, lalu di method edit kurang lebih sama dengan method halaman create, cuma bedanya di sini dia sebelum mengisi data atau ketika page-nya dikunjungi seperti ini, maka dia akan melakukan pengambilan data dari API. Dia menggunakan method show dari produk ini, yang ini loh, product controller show. Jadi dia mengambil data secara spesifik berdasarkan ID-nya. Nah, makanya di sini dia mengambil ID dari parameter yang disimpan pada root-nya, yaitu 14. Oke. Lalu jika sudah, dia akan apabila berhasil maka variabel produk dengan atribut name akan diubah dengan hasil dari API-nya. Ya, mungkin itu aja. Lalu untuk update hampir sama dengan pembuatan atau post
dari pos ini, yang ini. Cuma bedanya dia itu ada parameternya. Jadi parameter ini digunakan untuk identifikasi produk mana yang ingin diupdate. Oke. Oke, mungkin sudah cukup jelas. Oke, lanjut ke method, bukan method, apa, pick about. Nah, di pick about ini karena saya menggunakan placeholder, jadi cuma bisa get aja. Karena requirement dari UAS itu menggunakan 2 server API, jadi salah satunya saya menggunakan ini. Nah, saya tunjukkan lagi tampilannya seperti apa. Ya, seperti ini. Jadi datanya diambil dari sini, bisa kita copy. Kalau dilihat di website, dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi datanya bisa diambil. Buatnya menggunakan JSON placeholder. Oke, mungkin itu aja. Dia tipenya get. Lalu apabila berhasil, data tadi akan dimasukkan pada variable about. Ya, lalu di sini akan ditulis menggunakan variable about, atribut dari variable about itu, seperti app description, app name, create add. Ya, kurang lebih sama dengan inilah. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Apabila saya ada kekurangan atau penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.